Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Masih ingat kasus Denny Indrayana yang menyebarkan berita bohong, yaitu urusan pemilu. Jadi Denny Indrayana sekarang ini ketar-ketir. Kasusnya penyebaran berita bohongnya naik ke tingkat penyidikan. Enak banget ya di luar negeri ngomong seenak jidatnya, seolah-olah dia itu pemilik tunggal kebenaran. Tapi Anda pengecut. Kita diskusi di sini, jangan sembunyi ke sana kemari. Kita beberkan fakta-fakta secara ilmiah objektif yang adil. Jangan mulut Anda keluar-keluar melulu. Gelar profesor buang aja kalau dulu. Kalau menurut saya akan bangga kepada Anda kalau Anda menulis satu buku saja. Dari tadi dengerin ngomongan Anda yang unfaedah. Kita di sini kayak dianggap orang bego aja. Jadi sekarang saat inilah penyidikan telah melayangkan surat pemberitahuan, dimulai dari surat-surat tersebut tanggal 10, artinya udah dipanggil terus ya. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri telah menaikkan statusnya penyidikan dari kasus Denny Indrayana, yaitu dalam kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian, informasi bohong, penghinaan terhadap penguasa serta pembocoran rahasia negara. Nah, berat bro. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan telah membenarkan kasus Denny Indrayana telah naik ke tahap penyidikan. Kasus sudah tahap penyidikan, kata Ramadan, saat ini dihubungi wartawan ya pada Kamis 13 Juli 2023. Laporan ini adalah buntut pernyataan Denny, yaitu soal informasi penting terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang sistem pemilu profesional terbuka di Mahkamah Konstitusi. Denny mengatakan bahwa MK akan mengabulkan sistem pemilu kembali menjadi profesional tertutup alias coblos partai saja. Faktanya tanggal 15 Juni kemarin Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan sistem pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Dengan putusan ini maka pelaksanaan tetap dilaksanakan secara terbuka. Putusan itu tertuang di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang bernomor 114/RUU 19/2022 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023. Amar putusan pengadilan dalam profesi menolak permohonan profesi para pemohon dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan pada Juni yang lalu. Anwar melanjutkan, ada satu hakim yang memiliki pendapat berbeda atau desain opinion di dalam putusan tersebut, yaitu Hakim MK Arif Hidayat. Menanggapi hal itu, Menko Polhukam ya, Mahfud MD pun meminta kepolisian segera memeriksa Denny yang mengaku mendapatkan informasi A1 tersebut. Info dari Denny ini menjadi presiden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus menyelidiki info A1, katanya. Jadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah. Cuitan Mahfud MD di akun Twitternya pada Senin 29 Mei 2023. Mahfud juga mengingatkan putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Ia menekankan bahwa putusan MK merupakan rahasia ketat sebelum dibacakan. Putusan MK itu menjadi rahasia ketat
Itu sangat sekret, sangat rahasia. Setelah diputuskan dengan pengetokan Palu di sidang resmi dan terbuka kata Mahfud, nah, itu baru disebarluaskan. Tidak boleh ada sedikit pun kebocoran-kebocoran yang akan membuat hukum di Indonesia kredibilitasnya sangat jelek sekali ya. Jadi dengan adanya penaikan status dari penyidikan begini, wah berkembang spekulasi Indonesia diskriminatif. Yang namanya oposisi biasa yang menyebar-nyebar begitu, tajam ke oposisi, tumpul ke koalisi, padahal faktanya amar putusan MK telah menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, baik pilpres, pemilihan anggota DPR, DPRD 2024, tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, bukan tertutup seperti yang dituduhkan Denny. Dengan bocoran A1 dari seseorang, dan kalau sudah boleh diasumsi bocoran tersebut bisa jadi berasal dari para pembenci pemerintah, mungkin bisa jadi dari Rocky Gerung kah, atau dari siapa ya, Risa Ramli kah, Said Didu kan, pembenci-pembenci pemerintah yang tiap hari nyinyir nggak ada ujung pangkalnya ya. Jadi oposisi kan sengaja menggiring opini ke publik ya, untuk memberikan rasa tidak percaya terhadap pemerintah, khususnya terhadap Jokowi. Jadi tidak main-main tuh memang bermanuvernya ya pendukung Anies Baswedan ini, seorang yang katanya profesor ahli hukum tata negara, apalagi dari mantan Menkumham, telah menimbulkan kegaduhan di publik dengan skala fitnahan yang terstruktur sistematis ya, masih untuk mengurusi kepercayaan masyarakat agar supaya tergoyah ya dengan lembaga tertinggi. Denny Indrayana ini terbukti telah menebar berita bohong, hoax terkait pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Dan pendukung Anies ini harus bisa menerima konsekuensinya. Hukum bukan teriak-teriak, hukum bukan tajam ke oposisi, tapi itulah yang akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang namanya oposisi, tukang nyinyir ya seperti itu. Ayo, jalan terus. Sikat yang tidak beres, gak usah takut. Oposisi nyinyir sudah biasa ya. Kami dukung untuk kejaksaan. Terima kasih. Merdeka.